Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya, Syaimatul Mas'ulah. Pada video kali ini kita akan belajar bersama di pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, yaitu pilihan belajar dari PMM. Yang kita belajar bersama hari ini yaitu adalah terkait dengan mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langsung saja kita klik pelajari modul. Nah, di modul mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini ada dua materi. Yang pertama, identifikasi potensi satuan pendidikan. Yang kedua, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita ke materi yang pertama dulu, yaitu identifikasi potensi satuan pendidikan. Kemudian kita klik ini. Jangan lupa ditonton dulu videonya. Setelah Bapak Ibu menonton video, langsung ke latihan pemahaman. Terdapat dua soal. Yang pertama, langkah kedua untuk menyiapkan proyek profil sesudah menentukan tim fasilitator adalah satuan pendidikan melakukan identifikasi kesiapan penerapan proyek profil. Pernyataan di atas adalah pastinya benar. Klik jawab dan lanjut. Soal kedua, dimensi profil pelajar Pancasila sebagai tujuan proyek profil dalam satuan pendidikan dapat ditentukan oleh guru di tahap awal. Jawabannya juga benar. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Lanjut ke cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, bagaimana Anda menjalankan peran Anda sebagai pendidik dalam kegiatan pembelajaran bersama murid? Di sini Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan pengalaman ya. Nah, kalau untuk saya, sebagai pendidik, dalam kegiatan pembelajaran, saya menjalankan peran sebagai seorang fasilitator yang senantiasa mendampingi murid yang berperan sebagai subjek pendidikan agar senantiasa dapat belajar secara mandiri maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Saya juga mendorong murid agar selalu termotivasi dan semangat saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, klik simpan. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita tonton video terlebih dahulu. Setelah selesai menonton video, di sini ada infografis alur berproyek peserta didik dalam proyek profil. Nah, Bapak Ibu di sini bisa mengunduh alurnya dengan klik yang ini ya Bapak Ibu. Lanjut ke latihan pemahaman. Terdapat dua soal. Yang pertama, guru yang punya hak untuk menentukan dimensi proyek profil, murid tidak berhak menentukan. Meskipun itu pada satuan pendidikan tahap mahir. Pernyataan di atas adalah pastinya salah. Karena pada satuan pendidikan tahap mahir, murid juga berhak menentukan. Jadi ini pernyataannya salah. Klik jawab dan lanjut. Dalam desain proyek profil, hanya guru yang boleh melakukan asesmen atau penilaian terhadap proses dan karya murid. Nah, pernyataan ini juga salah ya. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian lanjut ke cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, menurut Anda, apa yang berbeda antara kegiatan belajar mengajar yang selama ini Anda jalankan dengan desain alur pembelajaran proyek profil? Nah, di sini hal yang berbeda antara kegiatan belajar mengajar yang selama ini saya jalankan dengan desain alur pembelajaran proyek profil adalah dalam alur observasi. Saya terkadang masih menyediakan referensi data dari hasil refleksi yang dilakukan oleh murid. Jika sesuai alur pembelajaran proyek profil, muridlah yang melakukan observasi sendiri, guru hanya memberikan fasilitasi mencarikan sumber pembelajaran. Nah, ini adalah hal yang berbeda
dari pengalaman yang sudah saya lakukan. Kemudian klik simpan. Jika Bapak Ibu sudah mengerjakan semua materi, lanjut kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 6 soal. Yang pertama, memahami perubahan peran merupakan bagian dari upaya membangun budaya yang mendukung terciptanya ekosistem pendidikan kontekstual. Siapakah yang harus memahami perubahan perannya untuk dapat mendukung upaya terciptanya ekosistem pendidikan kontekstual? Pastinya yang harus memahami perubahan adalah semua unsur ya. Jadi jawabannya adalah yang D, semuanya benar. Selanjutnya, soal kedua, hasil temuan data pada kegiatan observasi kemudian dikaji, dipilih, dipilah, dan dianalisa untuk mendapatkan simpulan. Selanjutnya, murid melanjutkan pembelajarannya pada tahap penentuan pilihan karya. Mengapa simpulan hasil kajian data dan informasi merupakan suatu hal yang penting dan utama dalam pembelajaran berbasis proyek? Nah, jadi di sini simpulan kajian data dan informasi hasil observasi merupakan pengetahuan baru yang murid dapatkan sendiri dan bermanfaat bagi murid. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, soal ketiga, dari hasil refleksi, murid dapat turut serta untuk menentukan pilihan topik proyek. Pada tahap berikutnya, murid dapat melakukan observasi pada saat proses melakukan proyek profil. Apa tujuan dari observasi yang harus dilakukan murid? Di sini tujuannya adalah mencari dan menemukan data objektif dan referensi informasi yang relevan untuk mendukung topik pilihannya. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, dalam desain proyek profil, terdapat cukup banyak tahapan pembelajaran yang merupakan salah satu tahap awal dalam kegiatan proyek profil, yaitu jawabannya adalah pastinya yang A, refleksi untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. Selanjutnya, soal kelima, untuk membentuk dan menguatkan ekosistem pendidikan kontekstual, dibutuhkan budaya yang mendukung implementasi pembelajaran berbasis proyek. Apa yang dimaksud dengan budaya satuan pendidikan yang mendukung implementasi pembelajaran berbasis proyek yang berpusat pada murid? Sini. Nah, pastinya adalah yang A, kebiasaan menerapkan nilai-nilai keutamaan praktik kegiatan pembelajaran. Kita klik selanjutnya. Soal berikutnya, soal terakhir, soal ke-6. Ekosistem pendidikan kontekstual harus dibangun dan dikuatkan untuk mendukung implementasi pendidikan kontekstual berbasis proyek. Berikut ini merupakan langkah-langkah persiapan membangun ekosistem pendidikan kontekstual kecuali. Nah, di sini kecuali ya. Karena kecuali jawabannya pastinya adalah yang B, memperbaiki sarana dan prasarana penunjang. Karena membangun budaya sekolah yang mendukung, memaknai perubahan peran pemangku kepentingan, serta mendorong penguatan kapasitas pendidik itu adalah langkah-langkah persiapan membangun ekosistem pendidikan. Jadi kecuali jawabannya yang B, perbaiki sarana dan prasarana penunjang. Kemudian cek ulang jawaban. Setelah dicek, klik kumpulkan. Baik Bapak Ibu, untuk belajar bersama pada video ini sudah selesai dan alhamdulillah luar biasa sekali. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton dan kita juga sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.